Perkenalkan, nama saya Stanislaus Andre Dwi Wicaksono. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab seorang mahasiswa yang tadi saya sudah melihat dosen mengajar di YouTube tentang tanggung jawab itu sendiri. Pada hari ini saya akan menjelaskan tanggung jawab dari dosen yang tadi sudah di YouTube untuk mengenai dan mengasih soal beberapa untuk menjelaskan pada setiap pertanyaan. Soal yang pertama, perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Jelaskan. Faktor internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yang berasal dari dirinya sendiri. Contoh konkretnya, contoh dari faktor internal yaitu motivasi, emosi, persepsi, dan nilai-nilai dan lain sebagainya. Itu faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku seorang yang berasal dari luar atau dari grup. Contoh, komunikasi, leadership, dan lain sebagainya. Ataupun organisasi, contohnya budaya di mana orang itu berada. Apa arti manusia bertanggung jawab? Jelaskan indikator manusia bertanggung jawab itu. Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat dengan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa, boleh dituntut atau dipersalahkan. Diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Indikator bertanggung jawab ialah untuk terstruktur dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Yang ketiga, jelaskan pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian, yaitu yang pertama ialah atensi, merupakan pemusatan upaya mental pada peristiwa sensorik atau peristiwa mental. Yang kedua, persepsi, berasal dari kata perception yang berarti tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari simulasi fisik
atau kimia. Dari alat indera seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, penciuman memakai media molekul bau atau aroma, pendengaran melibatkan gelombang suara, pengecap yang melibatkan lidah sebagai indera perasa, dan indera peraba yang melibatkan kulit sebagai media yang salah satu seorang merasakan rasa sakit. Persepsi menurut para ahli merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsangan sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu, sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan sekitar. Sedangkan menurut Davidoff, persepsi merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisme atau individu, sehingga didapat sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrasi dalam diri individu. Yang terakhir, pengertian memori menurut Chaplin 2002, yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu ke seluruh pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman yang khas yang paling diingat dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi pengalaman atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekasan saja yang mampu tersimpan. Sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi. Soal yang keempat ialah berikan salah satu teori dari psikolog. Soal yang nomor 4 ini saya mengambil menurut para ahli, yaitu para ahli Strand. Menurut Strand, psikolog kepribadian adalah kehidupan dari individu secara keseluruhan. Kehidupan yang dimaksud dapat dilihat dari usaha, tujuan, unik, kemampuan mendapatkan pengalaman, hingga kemampuan bertahan hidup dan membuka diri.